Halo pemirsa, kembali lagi dalam program VVIP bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, kita ketahui bahwa keterbukaan informasi publik adalah salah satu hal yang sangat penting untuk penyelenggaraan demokrasi. Lalu seperti apa sebenarnya tingkat keterbukaan informasi publik di tanah air? Apakah sebenarnya sudah cukup terbuka atau justru sebaliknya? Dan semuanya itu akan kita bahas bersama narasumber dalam program VVIP kita kali ini, yaitu Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak Gede Narayana. Halo Pak Nara, apa kabar? Masih tetap produktif Pak dalam masa pandemi saat ini? Nama budaya, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Gitsmi. Ya. Kebetulan atas doa teman-teman semua, termasuk doa teman-teman dari JTP, kami berada dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya Pak Nara. Pak Nara, kesibukannya untuk akhir-akhir ini bagaimana Pak? Ya kalau kesibukan sih selalu ada ya, biarpun di penghujung tahun dan dalam kondisi pandemi. Dan tentunya kesibukan utama adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP. Itu sudah kita laksanakan sepenuhnya. Di luar itu kebetulan saya juga aktif di organisasi Hindu ya, tapi persentasenya kan tidak besar lah. Selain itu ya kesibukan keluarga lah, kan saya juga punya keluarga Pak Gitsmi. Jadi tiga tuh, tapi yang paling utama dan besar ya tentunya di Komisi Informasi. Pak Nara, kita ketahui bahwa sama-sama kita ketahui kalau keterbukaan informasi publik itu adalah kunci utama untuk penyelenggaraan demokrasi. Nah, kalau Pak Nara sendiri sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat saat ini melihat bagaimana sih keterbukaan informasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara kita saat ini? Apakah memang sudah cukup terbuka atau justru sebaliknya? Ya, tentunya ini saya pertama kalau landasan teori adalah bahwa namanya konstitusi, undang-undang itu kan suatu konstitusi yang ada di Republik Indonesia ya. Di mana setiap warga negara, mau itu pejabat atau warga negara kan harus melaksanakan konstitusi tersebut. Itu landasan pertama. Pasti bunyinya gitu di setiap undang-undang. Yang kedua, bagaimana implementasinya, pelaksanaannya. Dalam menjawab pelaksanaan itu kan harus berbasis pada data dan fakta. Nah, kebetulan baru aja beberapa hari yang lalu, mungkin juga teman-teman JTP paham, kita melaksanakan penganugerahan monitoring evaluasi bersama dengan Bapak Wakil Presiden ya. Di tengah pandemi, jadi kita virtual. Biasanya sih selalu di lingkungan istana, baik istana Presiden maupun istana negara, fisik maksudnya. Tapi kalau sekarang kita laksanakan secara virtual. Nah, di dalam penganugerahan yang kemarin itu, ada data dan fakta yang kami sampaikan bahwa kami sebutkan pelaksanaan KIP keterbukaan informasi publik itu masih kurang lah, kurang artinya kurang tidak seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, bahwa masih banyaknya persentase badan publik yang belum melaksanakan KIP sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Itu lebih dari 60%. Nah, itu datanya ada, mungkin bisa disimak di berita-berita yang kemarin ataupun bisa dicari di website kami tuh. Kalau bicara data fakta kan angka ya. Angka itu kan saya nggak hafal angka persisnya, berapa kelas informatif, berapa kelas menuju informatif, terus ke bawah. Tapi yang saya hafal adalah sesuai dengan pertanyaan Mbak Gitsmi tadi, pelaksanaan KIP masih jauh dari yang diharapkan undang-undang KIP itu sendiri. Itu data fakta yang terkini ya, baru beberapa hari yang lalu. Kalau ditanya apa penyebabnya, makanya saya bilang dalam pernyataan itu, kita sendiri juga kurang paham ya, mungkin kalau boleh dikatakan bingung ya. Di mana ya letaknya? Kita sudah sebagai Komisi Informasi, kita sudah melaksanakan komunikasi, koordinasi, treatment lah ke beberapa kelas-kelas yang ada, kayak kelas. Karena ada 7 kelas tuh, kementerian, pemerintahan provinsi, BUMN, partai politik, perguruan tinggi negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga non-struktural. Nah, dari kelas-kelas itu kan tergambar pelaksanaan secara umum jumlah yang tadi saya sebutkan, sehingga kami menyatakan masih jauh dari
harapan yang ada di undang-undang. Padahal monitoring evaluasi itu baru prosedur loh, belum masuk pada intinya adalah pelaksanaan kepatuhan gitu. Belum bicara konten informasinya, konten informasi ini disampaikan atau tidak, itu kan lain lagi nih. Pada bicara prosedur aja sesuai dengan peraturan. Semestinya sih dengan 12 tahun atau 10 tahun lah katakan kami melaksanakan Monef itu, semestinya sih sudah bagus ya dalam kelas-kelas. Kelas itu yang saya maksud tadi ya, informatif menuju informatif gitu, kelas-kelas klasifikasinya. Tetapi kenyataannya kelas tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif masih lebih besar dibandingin kelas informatif dan menuju informatif. Ya, Pak Nara, dengan kata lain, tadi Bapak mengatakan bahwa KIP sendiri sudah memberikan banyak arahan dan penyuluhan kepada penyelenggara-penyelenggara negara bagaimana mereka harus melakukan keterbukaan informasi publik. Namun masih saja berkurang, ada 60% dicatat kemarin terakhir bahwa masih kurang baik dalam keterbukaan informasi. Dengan kata lain, sebenarnya lembaga-lembaga ini abai. Seperti itu ya, Pak Nara? Saya nggak bilang, yang bilang tuh Mbak Gismi itu abai. Saya hanya bilang saya kurang paham dan agak sulit memahami ya. Kan lembaga publik atau kementerian dan lembaga itu kan effortnya besar ya, artinya sumber dayanya ada, anggarannya ada, sistem juga kan bisa dibentuk. Tetapi untuk prosedur, kan prosedur ya, artinya kita melaksanakan Monef itu melalui aturan, melalui prosedur. Saya rasa nggak susah-susah amat ya. Nah, kenapa nggak susah-susah amat? Itu kok masih besar gitu yang 3 kelas itu. Katakanlah kalau cukup informatif kita keluarkan, masih besar juga tidak informatif dan kurang informatif. Padahal tujuan daripada KIP, keterbukaan informasi publik dalam undang-undang kan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, yang bahasa Gisminya dan bahasa teman-teman kan good governance. Dan kalau ditanya semua badan publik maupun pejabat publiknya pasti ngomong saya pelaksana good governance, saya pelaksana good governance, pasti ngomong gitu. Itu kan teori. Sekarang omongan, pelaksanaannya mana? Kan harus ada parameter. Apa pelaksanaannya? Transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat. Pada posisi transparansi dan akuntabilitas, disitulah berlaku prosedur yang ada di undang-undang. Ini loh yang harus transparansi namanya. Kan tidak semua informasi harus dibuka, kan disebutkan juga di dalam undang-undang. Tapi kalau ngomongnya, saya udah good governance, semua orang juga bisa, Mbak. Agak susah ini saya juga ngomongnya nih. Susahnya kenapa? Tadi saya bilang, kementerian maupun lembaga, besar ya, sumber daya ada, sistem bisa dibangun, anggarannya pun ada mestinya. Memang dibutuhkan goodwill dari orang nomor satunya. Tetapi di sisi lain, sesuai dengan pelaporan kami kemarin, tingkat partisipasi dari 360 badan publik lah, kurang lebih ya, 370 apa itu badan publik setingkat nasional, partisipasinya sudah 90% lebih. Apa itu partisipasi, Mbak? Partisipasi itu ikut gitu loh. Karena kan kami tidak bisa memaksa suatu badan publik harus ikut Monef, tidak, Mbak. Karena tidak ada pasalnya, tidak ada kewenangan kami memaksa. Kami hanya mengajak, menghimbau. Makanya kami pertama start pasti sosialisasi. Nah, tingkat partisipasi ini dia ikut berpartisipasi dengan parameternya apa? Dia terdaftar, meregistrasi. Kita kan pakai sistem elektronik Monef yang ada di komisi informasi.go.id itu. Nah, itu terregistrasi, makanya bahasa terregistrasi. Jadi hanya sebentar ikut aja kalau ada event absen aja gitu loh, Mbak. Absen habis absen pulang. Nah. Atau absen cuma duduk aja, duduk ngobrol kiri ngobrol kanan main HP, apa yang diomongin nggak jelas, tuh partisipasi tuh, Mbak. Partisipasinya sih tinggi, meningkat udah 90% lebih. Tetapi kan hasilnya yang masih kurang ya, Pak. Gimana? Tapi hasilnya yang sampai saat ini masih kurang ya. Kita kan bukan hanya berpartisipasi ya, Mbak. Ini kan dalam kerangka mewujudkan tadi good governance, bukan dalam kerangka partisipasi kan.